ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala najihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Saudaraku semua, pada siang hari ini saya ada di Kaliurang ya. Di Kaliurang, tepatnya tadi di rumahnya Mas Husein Ardianto tadi. Nah, Husein Ardianto, Mas Yayan panggilannya, yaitu anak dari imam daerah dulu, imam daerah Sleman, tapi bapaknya sudah almarhum. Lalu beliau alhamdulillah hijrah. Ini saya sedang di tempat hiburan, tapi dia sana sama teman-teman, sama anak-anak bocil-bocil saya di sini ya. Naik ke sana, ke atas sana, agak atas, saya tak nunggu di sini aja santai. Alhamdulillah, bismillah wa bi'aunillah. Kalau memang saya sedang santai-santai, memang saya menyempatkan ya main-main silaturahim ke sahabat-sahabat yang alhamdulillah sahabat-sahabat hijrah. Kebetulan di daerah mana, daerah Solo Raya dan Jogja itu masih kawan-kawan hijrah itu bukan sering ya, masih ada komunikasi, ketemuan ya minimal ya 2 bulan sekali saat daurah yang diada di Tangmangu itu ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya hari Sabtu bersama Mas Ilham dan keluarga main ke rumahnya Mas Husein Ardianto. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kita menanggapi begitu luar biasa dahsyatnya goncangan yang terjadi dalam keimaman atau pusat yang bertubi-tubi dalam suasana yang ya bisa dikatakan menyedihkannya. Yang pertama, ditinggal oleh seorang paku bumi yang cukup lantang memerangi para hijrawan, dan alhamdulillah kami juga turut mendoakan atas wafatnya beliau, Pak Haryono. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menerima semua amalan baiknya. Itu juga termasuk sebuah musibah yang amat besar. Kenapa saya katakan musibah yang amat besar? Karena memang kalau kita lihat, beliau juga termasuk pahlawan di dalam rangka apa bahasanya, memerangi atau membentengi jamaah dari kepahaman mereka. Lalu yang kedua adalah informasi juga yang kembali kita sampaikan, yang juga sebenarnya informasi itu sudah lama katanya sih dari informannya, cuman baru disampaikan ke Ribat itu langsung paginya, terus bersamaan ya dengan meninggalnya Pak Haryono. Paginya saya mendapatkan itu valid ya, 100% valid. Saya bisa menjamin 100% valid bahwasannya keluarga keimaman Bapak Thohir
bukan mantan ya, seorang amir pusat. Yang kedua dulu, menantunya semua dinonaktifkan karena beberapa kemungkinan yang terjadi. Siapa yang memberi info? Tentunya saya nggak berani menyatakan namanya, namun itu jelas valid dari keluarga keimaman. Jadi kalau ditanya apakah itu benar atau tidak ribat, itu benar atau tidak ribat, saya katakan 100% benar. Karena yang mengkonfirmasi, yang mentabayun bukan hanya 1-2 orang. Artinya beberapa orang dari beberapa informan tabayun memang benar adanya bahwasanya putra sang amir, menantu sang amir kedua yaitu Pak Zahir, semua dinonaktifkan dengan beberapa kemungkinan. Jadi memang kesalahannya dianggap beberapa kemungkinan yang terjadi. Di antaranya terjadi adalah ya dia disingkirkan dari bursa kepemimpinan atau bursa keamiran yang akan mungkin cepat atau lambat akan ada namanya penerus atau pengganti keamiran itu. Tapi ya semuanya ya kita nggak tahu ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu, yang maha tahu. Tapi itu bau-baunya seperti itu. Yang terakhir yang memang aset, urusan aset, jadi aset kepemilikan yang ada dalam jamaah itu informasinya sudah diatasnamakan kepada keamiran maupun wakil-wakil amir. Itu suara di sana ya. Ini kan saya semoga tidak kena reupload ya. Bukan reupload ya, tidak kena copyright ya. Itu suara musik yang ada di sana di atas sana. Ini kan kami di Kaliurang itu, di sana itu dulu mana ya? Di sana insya Allah dulu itu kita pernah daurah di sana. Kalau teman-teman pernah ingat ya, di sini ya kita pernah daurah di sini. Itu tahu kita pernah daurah di sini waktu itu Syekh Aziz yang ngajar. Ya, tahun berapa itu? 2020 atau 2021 itu. Nah, saya di depan ini ya, di depannya itu villa dulu ya. Mungkin teman-teman masih ingat lah. Saat itu kan kita masih delik-delikan masih ya sembunyi-sembunyi. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Musibah yang bertubi-tubi. Kemudian yang ketiga adalah kemarin yang kita putar, yang kita kirim, yaitu tentang gerombolan untuk kelompoknya Mbah Tojin yang ternyata diam-diam dia memboikot agar jamaah-jamaahnya, agar pengikut-pengikutnya tidak bertanya, tidak menanyakan sesuatu kepada wakil 4. Ya, kita akui, kita iakan, karena memang gerombolan ini, sekelompoknya Mbah Tojin ini memang menganggap wakil 4 itu orang-orang yang bahasanya mereka ya ora mangkul, orang sanad mutasil. Yang sanad mutasil ya Mbah Tojin, yang sanad mutasil yang luar biasa. Ya. Setidaknya tiga itu yang dilanda oleh pengurus pusat atau pusat Islam Jamaah. Dan lagi-lagi semua bocor di kalangan mantan Islam Jamaah selalu memantau. Kenapa pantauan itu perlu kita lakukan? Bukan memantau, sebenarnya kita diberikan informasi. Ya, barangkali kita bisa berikan sebagai sebuah jalan untuk dakwah. Jadi membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada sahabat-sahabatku yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ya, terjadi tadi misalnya Pak Haryono meninggal dunia, kita masih berbaik hati, kita harus ya, bukan masih ya, kita harus berbaik hati, berbaik prasangka yang baik. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya dan menerima semua amalannya. Tentang masalah keamiran, yang keluarga amir yang ditendang dari rancah keamiran, bursa keamiran, ya kita juga memberikan sebuah pandangan. Pandangannya adalah ya, kalau sekalian hijrah sajalah.
Jangan menjadi apa bahasanya? Jangan menjadi keseti Bapak Imam. Walaupun Anda itu ponakannya, tapi tidak ada ceritanya orang yang sudah dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali. Apalagi permasalahan-permasalahan tentang keamiran, apalagi permasalahan-permasalahan tentang finansial, apalagi juga permasalahan-permasalahan tentang akidah misalnya. Jangan harap akan diaktifkan kembali ya. Terkecuali kalau memang nanti sudah fix yang jadi imam adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh kubu Amir sekarang, kubu imam sekarang. Tapi selama belum terjadi atau belum jadi ya mungkin orang 5 ini, Pak Iwan, Pak Roni, Pak Heni, Hani, Pak Huda, kemudian siapa Asy'ari, 5 orang ini ya kemungkinan akan tersandra. Ya, itu sebenarnya yang ini nggak bisa diketahui secara halayak umum. Sayangnya kasus-kasus seperti ini, model-model seperti ini itu jamaah tidak ada yang tahu. Jadi cakar-cakaran di kalangan Islam jamaah, terutama kepengurusan pusat yang saling klaim dan mengklaim, seperti bak mafia, klaim kono, itu masih ditutup-tutupi. Tapi saya yakin sih dari ratusan bahkan ribuan orang yang ada di pusat itu tahu kok. Pengurus-pengurus pusat itu sebenarnya tahu, dan saya yakin juga di sana juga ada orang-orang baik, itu saya juga ada yakin. Baik dalam tanda kutip adalah koridor Islam jamaah. Paham jamaah yang masih jujur, misra gelem juga harta sabilillah misalnya. Itu saya yakin ada, saya mudah-mudahan seperti itu ada. Nah, justru orang-orang seperti ini yang kita kasihani. Justru orang-orang seperti ini yang kita mesake bahasanya, awake mesakni. Nah, makanya masyaallah muslimin hafizhakumullah taala, tidak ada kata lain kecuali kita harus kita harus ikut mendakwahkan. Awake dhewe melu dakwahni, melu membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat mereka. Coba jamaah-jamaah disuruh diperintahkan untuk infak, diperintahkan untuk sedekah, diperintahkan untuk 10% setiap harinya, setiap bulannya. Namun keadaan di sana rayaan duit. Sementara jamaah-jamaahnya Masya Allah. Makanya saya kadang itu kasihan. Kita ini mantan ada iso piknik dolan. Walaupun di Tangmau juga banyak ya tempat-tempat hiburan, tapi karena kita di sini anak-anak pengen main. Di Jokam bukan prioritas dan bukan apa ya, yang penting kita bisa setoran Bapak Imam. Setoran 10%. Ada yang deblek ya awak mah lemu tau. Saya jarang ya pakai kaos ya, ini pas waktu safar aja pakai kaos. Biasanya saya pakai jubahnya. Itu coba kita masyaallah muslimin hafizhakumullah taala, kita itu memang ya kasihan sebenarnya kepada warga Islam jamaah, diperes, dijalui, apa istilahnya, dipaksa. Sementara di pusat sana cakar-cakaran, dan anehnya lagi semua ditutupi, dan yang mengetahui adalah mantan-mantan. Ya karena apa? Karena di sana juga banyak orang-orang yang hanya, kalau bahasa saya itu ya mencari keuntungan, sebenarnya dia sudah paham. Loh, saya banyak itu, dan itu jujur. Yang penting itu saya di dalam itu ya uang Saya bilang udahlah kamu keluar aja lah, ada tuh bunglon tuh balik. Terus terang saya belum kuat itu, terus terang saya sudah keyakinan sudah. Tapi yang pasti saya jujur itu uang. Ininya gitulah, saya jujur pokoknya itu uang lah. Artinya saya masih butuh uangnya Islam jamaah. Artinya saya masih pencaharian pekerjaan saya di situ. Saya harus cari uang di situ. Nah, berarti kan nun sewu. Berarti banyak model seperti itu. Walaupun tingkat bawah sampai tingkat atas ya ada sih. Tapi yang paling menggiurkan ya orang-orang yang di atasan sana. Ya orang-orang yang di atas sana, yang mana mereka
saling berebut kekuasaan, saling berebut jamaah, saling berebut apa namanya, ya yang pastinya berebut kekuasaan, mendapatkan uang, lagi-lagi ya uang pokoknya. Nah, lagi-lagi ya uang. Makanya ini sebuah 3 hal yang mendera atau sesuatu yang dianggap kasihan yang menimpa kepada pusat Islam Jamaah. Di samping itu mantan-mantan sudah membongkar paradigma baru yang sudah disampaikan oleh para kiai-kiai Majelis Ulama Indonesia di berbagai provinsi mungkin ya. Sementara ini mungkin kemarin saya baru mengikuti di Bandung aja. Selain itu sahabat-sahabat kenceng di berbagai media sosial ya. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok. Akhir-akhir ini TikTok itu sahabat siapa itu Bang Eman 354 atau siapa itu, itu luar biasa. Saya tadi malam mengikuti sampai ketiduran sampai berapa jam itu, sampai saya tahu-tahu udah sampai jam berapa ya, jam 3 HP saya tinggal 1%. Saya baru bangun, ya Allah. Ya dalam rangka saya yakin mereka itu sahabat-sahabat itu dalam rangka untuk menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Nah, walaupun di Facebook itu kalau kita lihat di Facebook mereka ya ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan umpatan, sumpah serapah kepada mantan. Bagi kita biasa aja. Jangan baperan. Jadi kalau pendai dakwah itu jangan baperan. Nanti kalau marah-marah ya, nanti yang bagian marah-marah ada yang bagian yang menangani sendiri ya. Tugas kita menyampaikan. Apakah ada informasi-informasi heboh Ustadz? Ada ya, nanti aja insya Allah kita akan kumpulkan informasi-informasi heboh-heboh yang lain. Tentunya dalam kerangka niat kita adalah untuk menyadarkan warga Islam Jamaah agar sadar. Enak itu yang dunia coba enak ini ya Allah, bebas ibadah, sholat tadi kita mampir ke masjid bebas kemana, nggak harus masjid yang bertuliskan 354 LDI, nggak harus. Kalau dulu iya, sekarang ada azan. Tadi saya udah kosor masanya, jamak kosor. Karena dari Jogja sampai Tangmangu juga sudah memenuhi syarat jamak kosor ya, kosor jamak. Jadi sehingga saya juga, tapi intinya enak lah kita ngaji, sholat, bebas kemana-mana. Awal dewi ini Gus santai lah, jadi bahasanya santai. Kita ya nggak seperti waktu kita di dalam jamaah dulu. Sholat harus cari masjid yang bertuliskan LDI 354. Nah, kalau sampai terpaksa ya sudah terpaksa. Kalau mampu nanti sampai rumah diulangi lagi. Karena ketika kita masuk kamar mandi jelas dihukumi najis. Kan gitu. Jadi kita masuk di kamar mandi mereka, wong jobo itu sudah hukumnya najis. Apapun, walaupun kita berusaha semaksimal mensucikan. Kenapa? Karena baru kita lihat misalnya baknya kamar mandi, wah ini najis. Ini menyiprat ini mesti. Jadi dalam Islam Jamaah itu bukan cari suci, tapi cari najis. Jadi bersucinya bukan mencari izal atau najas, tapi memang mencari. Bukan membuang najis, tapi mencari najis. Ya. Sampai dulu kita pernah atau waktu mondok itu. Pernah nggak antum waktu mondok apa waktu kita masih cabai rawit itu? Sering kita didoktrin. Untuk apa? Keran itu dinyalakan, kemudian diplandurke, kemudian kita cek cipratannya sampai sejauh berapa senti atau berapa meter cipratannya. Nah, begitu pula kencing. Jadi sampai kehati-hatian kita itu dulu ya bagus sih. Tapi kalau sampai gulu, sampai berlebihan, itu kan nggak bagus juga. Sampai gulu, sampai berlebihan, sampai kemudian menganggap yang lain pasti najis, yang lain nggak bisa bersuci dan sebagainya.
itu kan nggak baik juga. Maka saudaraku semua, tak ada kata lain kecuali kita itu ayo ngajak. Sadar warga Islam Jamaah LDII ya, yang sesuai fatwa-fatwa MUI, sesuai dengan paradigma baru LDII yang sudah disampaikan dituangkan dalam sebuah buku tersebut. Sebenarnya saya tuh pengen ya duduk jenak, pengen bahasa saya tuh menambahi secara konkret nyata yang tertulis dalam buku itu. Tapi ya gak ada waktu ya. Karena saya baca buku itu ya hanya bersifat bukan himbauan ya, lebih pada kajian ilmiah, tidak lebih pada kenyataan. Gambaran-gambarannya belum ada. Jadi kalau baca sekilas baca ya tidak ada gambaran-gambaran, tidak ada saksi-saksi yang kemudian menceritakan bagaimana, di mana, dan apa yang disampaikan dalam konteks kenyataan. Misalnya dalam takfir mengkafirkan selain golongannya itu bagaimana, infak persenan dalam bagaimana, dan sebagainya. Itu saya lihat banyak yang kurang. Ya semoga sajalah mungkin kita bisa bekerja sama dengan siapa gitu yang lebih lengkap. Setidaknya dari buku bacaan yang lebih lengkap. Jadi inilah saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu sudah datang, baru datang, belum bergerak. Baru datang ja'al haq wa zahaqal batil. Maka akan hancur lebur, murat-marit. Kebatilan akan murat-marit. Baru datang, belum bergerak. Katanya para dai-dai itu saat saya kajian itu kadang-kadang iya ya. Jadi kebenaran itu memang baru datang aja sudah memporak-porandakan batil, menyobek-nyobek batil. Ya seperti warga Islam Jamaah ketika kedatangan kita, ketika kita bertamu, ketika kita mungkin papasan dengan mereka, maka yang berdebar-debar hatinya bukan kita santai aja. Kita santai aja. Ini tadi malam aja saya ngisinya itu kan dapat undangan. Biasanya tanggal 17-an itu di sini itu banyak di Solo lah, wilayah Solo itu biasanya buat tirakatan lah. Tapi sebagian yang sudah paham itu ya diisi kandang tausiah. Nah, tadi malam saya ngisi tausiah. Ya di dekat, tapi waktu tadi malam itu nggak ada warga Islam Jamaah. Tapi tahun yang kemarin itu ada, tahun kemarin ya. Itu saya ngisi dipeseni oleh satu Erwina. Nah, di sini ada banyak warga jamaah, nanti ceramahnya mohon dikondisikan. Oh iya, ngapain aku membahas tentang jamaah? 17 Agustus yang membahas tentang kesyukuran kemerdekaan ya, palingnya ya suasananya seperti itu. Tadi malam saya juga ngisi itu. Nah, mereka seandainya ada saat itu, ketika ketemu dengan kita lah, ketika kita ketemu lah, mereka itu ngewel itu wedi. Kan saya sering isi pengajian umum di masyarakat itu kan sering. Misalnya ya saat itu 17 Agustus. Misalnya lagi misal halal bihalal gitu. Itu kan mau nggak mau warga Islam Jamaah ikut. Karena yang mengadakan adalah kampung, warga desa. Jadi mau nggak mau tetap dia ikut dong. Nah, ketika dia ikut, kadang dia sudah was-was. Apalagi tahu ini senaik ikhwan nih, mantan itu ya. Nah, akhirnya kita kadang-kadang ya menyampaikan selalu aja, kan tidak semua akan nggak mungkin lah saya akan membahas tentang masalah itu, kan nggak mungkin. Nah, kita akan membahasnya membahas pada tentang kerukunan, kekompakan. Nah, tapi mereka karena merasa membawa sebuah kejelekan, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dia akan sudah merasa takut sendiri, ngewel diri. Makanya tetap kita dakwahkan. Jadi beberapa informasi yang ada di pusat ini atas meninggalnya pendoktrin kuat, termasuk tim bersih-bersih pusat, menjadi kabar duka terbesar warga Islam Jamaah. Yang kedua, menantu sang imam, menantu sang imam kemudian diboikot sang imam Amir Abdul Zahir. Dan yang ketiga adalah gerombolannya Pak Mbah Tojin yang terang-terangan telah menghalang-halangi jamaah untuk tidak bertanya kepada wakil 4, tentunya bersama ulama-ulama pusat yang ada dalam Islam Jamaah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.